Selamat Hari Guru. Pagi adik-adik. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik Bu. Semuanya sudah sarapan? Sudah Bu. Tanya kabar lagi. Kalau sudah sarapan, Ibu mau tanya. Kelas 4B mana suaranya? Kelas 4B mana suaranya? Ajaib. Penuh sukacita. Kalau sudah berada di dalam ruangan kelas itu kalian harus diam. Ya Bu. Siapa yang bikin tarian hari ini? Umpi. Apik. Kenapa bapaknya belum dibersihkan? Ayo itu dikasih saya juga satu tadi. Tanggung jawab. Kan bapaknya. Adrin satu. Ini satu Ibu. Adrin doanya. Adrin. Dia punya luka terluka. Lokas ya itu. Puji Tuhan dalam kemuliaan kita. Mari Bapak Jul, Bapak Jul. Bisa doa spontan Ibu. Dia sering doa spontan di dalam kelas. Dia punya tulis. Dalam Bapa kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masuk ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah dari jahat. Kita presensi dulu ya. Ica, hadir Bu. Zeli, hadir Ibu. Rachel, hadir Bu. Angel, ada Ibu. Kiara, hadir Bu. Elvi, hadir Bu. Ito, halo. Aris, Hadir Ibu. Yasmin, hadir Ibu. Akri, Hadir Ibu. Ecan, Tiani, Nasti, Hendra, Hadir Bu. Davi, Hadir Bu. Savio, Vera, Lani, Ina, Evi, Nita, Devi, Elsie, Osin, Jelly, Hindar, Liam, Caid, Ejin, Ibu berharap di sini kedepannya kamu semua tetap pertahankan kehadirannya. Karena kehadiran itu dapat menambah kamu punya nilai. Iya Ibu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu lihat mukanya kamu ini pada lulus semua. Ibu minta kamu untuk berdiri. Silakan berdiri. Siapa yang bersedia untuk membantu Ibu memimpin? Juli. Ya biasa. Semangat Juli. Aku di depanmu. Ayo Juli.
Ayo Juli. Adik-adik tahu nada lagu naik beca? Profil Pancasila ini. Itu yang namanya share ibu. Iya bu. Kami hanya lihat. Ibu sambil goyang kayak ibu ya. Gerak ke kiri dan ke kanan. Ayo Juli. Jul. Dia aktif dalam kelas ini. Ibu zoom saja ibu, pakai 2 jari zoom dia. Ayo Juli, semangat. Bisa zoom deh ibu. TV pacar. Tinggal zoom sih ibu, zoom gini sih. Ini dia punya nadanya sebentar. Tiga sifatnya benda. Tiga sifatnya benda pada cair Bergerak daripada cair. dinamakan mencair. Dari cair kepada dinamakan membeku. Ubah selanjutnya dari cair jadi gas dinamakan membuat. Dari gas jadi cair dinamakan mengembung. Itulah wujud benda, masih ada yang lain. Ubah selanjutnya daripada dinamakan mengkristal. Daripada jadian dinamakan menyusun. Itulah wujud benda, semua ada enam. Ayo, mari kita rapatkan. Sekali lagi. Suruh dia bergoyang. Satu, dua, tiga, mulai. Ya itu. Pada cair daripada cair Dinamakan mencair. Dari cair kepada dinamakan membeku. Ubah selanjutnya dari cair jadi gas dinamakan menyuap. Dari gas jadi cair dinamakan mengembung. Itulah wujud benda, masih ada yang lain. Ubah selanjutnya dari gas jadi pada dinamakan mengkristal. Daripada jadi gas dinamakan menyubing. Itulah wujud benda, semua ada enam. Ayo, mari kita kembangkan. Kita suara dua kelas. Baik, adik-adik, dari diagram tadi siapa yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi kita pada hari ini? Apa bu? Saya bu. Dari gas ke cair, cair ke gas. Lampu tanah yang pada beku ke gas.
Sebelum menjelas ke materinya, di sini itu kita harus mencapaikan dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mendeskripsikan karakteristik perubahan wujud benda. Kemudian yang keduanya sebentar menjelaskan proses perubahan wujud benda. Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan salah satu media terkait dengan materi kita hari ini, yaitu di sini ada sebuah lilin sama korek. Siapa yang bersedia untuk membantu Ibu? Saya, Bu. Adik Sabio masuk. Kertas. Oh, Fatisho. Coba perhatikan dulu secara seksama. Ini lilin yang bentuknya padat. Selanjutnya kita melakukan praktik. Ibu minta adik Sabio untuk menyalakan korek, lalu kasih nyala lilinnya. Fokus, perhatikan. Coba perhatikan baik-baik. Bagaimana cara ini? Sudah Ibu. Dari lilin yang sudah dinyalakan, apa yang adik-adik lihat? Ada sukacita ini. Oke, dengan topik Sembarangan. Boleh dimerkrahin kata Sabio. Dari lilin yang semulanya tadi itu padat, kemudian setelah dinyalakan lalu dipanaskan dengan api, dia berubah menjadi mencair. Siapa yang bisa menyimpulkan terkait dengan praktik dari lilin yang dinyalakan ini tadi? Siapa yang bisa? Sepengetahuannya kamu saja terkait dengan apa yang kamu lihat tadi. Saya, Bu. Adik Sabio. Daripada benda yang daripada sebuah terjadi cair. Ketika Oke. dipanaskan. Siapa lagi? Perubahan wujud benda ini. Perubahan wujud benda. Ada lagi? Oke. Terkait dengan lilin yang tadi bentuk semulanya itu padat, kemudian setelah dipanaskan dengan api, dia itu berubah wujud. Dia menjadi mencair. Sudah bisa? Bisa, Bu. Siapa yang di rumahnya sering melakukan hal ini, namun adik-adik tidak tahu kalau itu merupakan penerapan dari kegiatan mengubah wujud benda dari padat ke mencair? Siapa yang pernah melakukannya? Ibu rasa semua yang sering melakukannya, toh? Iya, Bapak. Apalagi sekarang harus serius. Coba perhatikan di sini. Perhatikan secara bersama-sama di papan tulis. Baik, setelah melakukan praktik singkat tadi sama mendengarkan lagu dan kita menyanyikannya secara bersama tadi, yaitu dapat kita simpulkan bahwa materi kita hari ini yaitu tentang perubahan wujud benda. Coba kita bahas
terkait dengan materi perubahan wujud benda. Siapa yang bersedia untuk membantu Ibu membacakan yang perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau bau yang berubah. Pada proses perubahan wujud tersebut, ada yang memerlukan kalor atau melepaskan kalor. Oke, terima kasih. Adik-adik, tanpa kita sadari, setiap benda yang ada di muka bumi ini, benda yang kita pegang, benda yang kita lihat, ternyata benda itu dapat merubah dia punya wujudnya. Dia berubah wujud itu dengan memiliki pengaruh dari benda lain ataupun pengaruh dari orang-orang. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Sifat-sifat benda. sifat-sifat benda. Sebelum Ibu menjelaskan, mungkin adik-adik pernah mendengar atau pernah menonton di YouTube ataupun di mana terkait dengan sifat-sifat benda. Siapa yang bisa menyebutkan sifat-sifat benda? Ada? Padat, berjaya, berdagas. Oke, selanjutnya kita bahas secara satu persatu. Yang pertama kita mulai dari benda padat. Oke, benda padat. Sifat dari benda padat yang pertama, memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu, bahkan cenderung sama meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda sekalipun. Sifatnya yang kedua yaitu tidak mudah berubah wujud. Kemudian untuk mengubah wujud, benda ini dapat dilakukan dengan proses yang cukup lama, yaitu seperti melakukan pukulan, terus menekan. Oke, untuk lebih jelasnya coba perhatikan di sini. Di sini Ibu memegang sebuah penghapus. Ini merupakan contoh dari benda padat. Sudah bisa? Benda padat yang bentuknya segi empat pasti Ibu pegang. Kemudian selanjutnya Ibu pindahkan di lantai. Apakah bentuknya berubah? Tidak. Oke. Itu kita dapat membuktikan sifat benda padat yang pertama, yaitu tidak berubah wujud meskipun dipindah ke tempat dimanapun. Kemudian ini kertas. Coba perhatikan. Bentuk dari kertas ini masih utuh. Kemudian selanjutnya Ibu kasih kusut. Dari bentuknya tadi yang utuh, kemudian dia menjadi gulungan kertas. Ini kita menerapkan sifatnya yang ketiga, yaitu untuk merubah wujud benda padat bisa memerlukan proses yang lumayan lama. Yang di sini tadi kita dengan cara meremas. Tapi untuk benda padat yang lainnya seperti ini penghapus, untuk dapat merubah dia punya wujudnya, kita harus melakukan pukulan yang keras agar dia wujudnya berubah. Sudah bisa? Terkait dengan benda padat ini sudah bisa mengerti? Sudah, Ibu. Ini contoh dari benda padat. Ada kursi, ada meja, ada batu, dan ada begitu banyak benda padat yang lainnya. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh benda padat yang adik-adik ketahui? Kamu juga. Adik, ya, helm. Apalagi? HP. Apalagi? HP. Oke. Untuk merubah bentuk atau wujud dari setiap benda yang sudah adik-adik sebutkan tadi itu membutuhkan proses yang begitu lama. Wih, saya pukul kamu monyet di belakang.
Selanjutnya kita beralih ke benda cair. Oke, satu orang bantu ibu untuk membaca. Pradanya ibu. Jadi tumben kan mak bola. Hai, apa tuh? Yang ditulis 77% atau apa? Zoom ibu. Apa lagi mesti? Pas terbaik. Atau tuh yang Satu orang bantu ibu baca benda cair. Benda cair bisa berubah wujud menjadi bentuk lain seperti menjadi padat atau gas. Sebelum terjadi perubahan, benda cair memiliki sifat-sifat atau karakteristik seperti berikut ini. Yang pertama, bentuknya tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya. Yang kedua, bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah karena adanya hukum gravitasi. Dan yang ketiga, benda cair dapat meresap pada celah-celah kecil atau pori-pori suatu permukaan seperti tanah, kertas, tisu, kain, spons, dan sebagainya. Oke, terima kasih Adik Lia. Ibu minta maaf ya, tadi Ibu sudah membawakan medianya air dengan dia punya akuanya, tapi ada tadi anak kelas 1 karena dia tadi haus, dia meminta airnya lalu Ibu kasih tadi. Ada tos. Ibu pakai ini. Kita bayangkan saja. Itu. Pakai itu. How is she vibing? How is she vibing? Inu kure. Coba perhatikan dulu yang di sifat yang pertama tadi. Bentuknya tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya. Coba Ibu minta adik-adik bayangkan saja. Pada saat di rumah, adik-adik menuangkan air dari cerek yang besar, kemudian adik menuangkannya di dalam gelas yang kecil. Apakah bentuknya sudah berubah? Berubah. Bentuknya tidak berubah, hanya volumenya yang berubah. Apakah bentuknya berubah? Oke. Air yang semulanya tadi itu berada di dalam cerek yang besar, kemudian selanjutnya dituangkan di gelas yang berukuran kecil. Otomatis air tersebut akan menyerupai bentuk dari gelas kecil yang wadah kedua setelah cerek tadi. Sudah paham? Sudah. Terkait dengan ini tadi Ibu minta setelah pulang sekolah nanti adik-adik praktikan di rumah. Siap Ibu. Kemudian air itu bersifat mengalir. Contohnya air hujan yang jatuh, kemudian dia mengenai seng rumah di atap rumah. Kemudian karena seng itu berada di dataran yang tertinggi, kemudian dia jatuh ke bawah tanah. Itu merupakan salah satu penerapan dari sifat benda cair. Sudah bisa? Ini contoh-contoh benda cair. Ada air, ada bensin, oli, minyak, madu, susu, dan masih banyak benda cair yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke benda gas. Siapa yang bersedia untuk membaca, Ibu membacakannya? Ya, Aiden. Benda gas memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampungnya. Itulah sebabnya bentuk gas akan tergantung dengan bentuk dan kondisi wadahnya. Selain itu, volume udara juga akan sangat tergantung pada isi dan volume wadahnya. Yang kedua, memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Contohnya, saat
dan meniup balon, maka tarik balon akan mengembang. Hal itulah yang membuktikan bahwa gas menekan ke segala arah dan menyesuaikan dengan wadahnya. Misalnya, jika drum meniup balon berbentuk licin, maka gas akan mengisi balon sesuai dengan Coba perhatikan papan. Itu tadi terkait dengan benda gas. Benda gas itu dia punya wujudnya dapat berubah sesuai dengan wujud benda yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi badan yang menampungnya. Coba perhatikan di sini. Ibu tadi lupa membawakan contoh benda yang konkretnya. Coba kita perhatikan di gambar saja. Contoh dari benda gas itu pada saat balon yang bentuknya dari masih kempes, kemudian setelah kita tiup atau kita isi dengan angin di dalamnya, bentuknya akan menyerupai balon itu. Ya, bentuknya akan mengembang, dia tidak mengempis lagi. Kemudian contoh lainnya lagi kipas angin. Siapa lagi yang bisa menyebutkan dia punya contohnya? Ban motor ibu. Oke, ban motor. Ada lagi. Kalau ada begitu banyak contoh-contoh benda gas pada kehidupan kita sehari-hari. Namun secara tidak langsung kita tidak mengetahui bahwa setiap benda yang kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan contoh dari benda-benda wujud-wujud benda yang di sini tadi benda gas. Kemudian selanjutnya macam-macam perubahan wujud benda. Lani. Ini terakhir Oke, Isego. yang pertama. Terakhir Isego. Adik Echan coba baca. Mencari adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud cair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini juga bisa kita kenal dengan istilah meleleh. Contohnya es krim yang meleleh akan cair. Mencair merupakan proses terjadinya perubahan wujud benda dari bentuk padat menjadi cair. Contohnya tadi yang pertama itu lilin yang semulanya tadi bentuknya padat, kemudian setelah dipanaskan dengan api dia meleleh. Kemudian ada contoh lainnya yaitu es krim yang kita diamkan beberapa menit, kemudian lama kelamaan dia akan berubah dan dia meleleh. Kemudian contoh lainnya lagi es batu yang lama kelamaan dia meleleh dan mencair. Selanjutnya membeku. Coba baca. Berikut membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membentuk membeku biasanya dibilang bisa dibilang itu artinya Lanjut baca tadi. Membeku. Oke, membeku. Coba perhatikan bersama-sama. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku
bisa dibilang kebalikan dari mencair. Itu artinya proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin, berkebalikan dari mencair. Contohnya air yang disimpan di dalam freezer menjadi es batu atau membeku. Oke, terkait dengan ini, kita tidak bisa mempraktikkannya secara langsung di dalam kelas karena kita tidak mempunyai freezer di ruangan kelas. Kita membayangkan saja ketika kita berada di rumah atau di kios, ada ale-ale yang mereka jual lalu mereka simpan di dalam freezer. Kemudian lama-kelamaan ale-ale yang tadinya itu mencair karena dikena atau mendapatkan suhu yang paling dingin di dalam freezer, kemudian bentuknya nanti akan membeku. Sudah bisa bayangkan terkait itu? Ya, bisa. Oke, siapa yang bisa menyebutkan contoh lainnya lagi? Pertanyaan Ya. membeku itu Ibu sama dengan padat. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari adik Savio tadi. Membeku itu merupakan kebalikan dari proses yang terjadi dari benda padat ke mencair. Sementara membeku ini dari bentuknya cair, kemudian setelah didiamkan dan dia mengenai suhu ruang yang dingin, bentuknya akan berubah dari cair kemudian ke padat lagi. Sudah bisa? Atau dari lilin tadi, kan bentuk semulanya tadi padat. Kemudian setelah kita panaskan, dia meleleh. Dan lama-kelamaan, lelehan itu setelah mengenai udara yang dingin, lama-kelamaan bentuknya kembali keras lagi. Kembali ke padat. Sudah bisa? Perubahan wujud benda menguap. Satu orang bantu ibu untuk baca. Menguap. Ya, lanjut. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya saat berkeringat, maka keringat akan menguap dan dingin dan dari tubuh kita. Yang paling sering kita lihat adalah ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Oke, terkait dengan perubahan wujud benda menguap. Coba perhatikan gambarnya tadi. Di dalam gambar itu apa yang adik-adik lihat? Air. Oke. Proses terjadinya perubahan wujud benda menguap itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Lamanya di sini yaitu kita coba telaah contoh yang ada di gambar itu terkait dengan air yang mendidih. Oke. Dari semulanya air yang dingin, kemudian karena kita ingin membuat kopi, selanjutnya kita memasak air yang dingin itu di suhu api yang lumayan tinggi. Selanjutnya, lama-kelamaan air yang semulanya tadi itu dingin, kemudian dia berubah karena mendapatkan kalor, dia berubah semakin lama dia semakin panas, dan lama-kelamaan air itu memiliki uap, dan otomatis volume air yang semulanya tadi di dalam panci itu dia akan menyusut karena uapnya, karena kadar airnya itu sudah berubah ke uap, ke uapan. Sudah bisa? Bisa. Adapun contoh lainnya yaitu pada saat kita memakai pakaian yang tebal, sementara kita berada di bawah teriknya matahari, otomatis lama-kelamaan tubuh kita memiliki kadar suhu yang tinggi dan kita akan mengeluarkan zat sisa kita berupa keringat. Selanjutnya perubahan wujud benda mengubur.
Satu orang bantu ibu untuk baca. Saya Ibu. Oke, adik saya. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Perubahan wujud ini termasuk dalam proses yang melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah. Contohnya, embun pada daun-daun rumput di pagi hari atau gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Oke, siapa yang pada saat berangkat ke sekolah tadi melihat tumbuhan di pinggir jalan itu daunnya itu basah? Siapa yang melihat? Ibu. Semuanya melihat tumbuhan di pagi hari itu. Ya, Tembong. di dia punya daunnya itu terdapat butiran-butiran air kecil. Itu merupakan contoh atau penerapan dari bukti dari perubahan wujud benda yaitu mengembun. Sudah bisa? Sudah, Ibu. Selanjutnya menyublim. Satu orang bantu baca. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contohnya kapur barus atau kamper yang disimpan di suatu ruangan, maka lama-kelamaan benda padat itu akan habis karena menyublim ke udara. Oke, contoh dari perubahan wujud benda menyublim itu pada saat kita menyimpan kapur barus di dalam lemari, kemudian lama-kelamaan di lemari ataupun di toilet ataupun di ruangan terbuka, lama-kelamaan kapur barus itu akan habis. Habisnya di sini karena dia mengenai volume udara yang begitu yang terlalu lama. Karena dia itu disimpan di ruangan terbuka. Berbeda kalau kapur barus itu kita simpan di dalam plastik, lalu kita bungkusnya secara rapat. Otomatis kapur barus itu bentuknya tidak akan berubah. Sudah bisa? Bisa. Selanjutnya, perubahan wujud benda mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contohnya, botol madu yang mulai muncul kristalisasi gula. Coba perhatikan di mengkristal. Siapa yang pernah memperhatikan atau melihat minyak kelapa murni yang simpan di dalam botol? Saya belakang. Oke. Jika lama-kelamaan minyak yang berada di dalam botol itu dia mengenai suhu ruang yang dingin, maka otomatis bentuknya akan berubah dari bentuknya dari cair kemudian dia menggumpal dan menjadi mengkristal. Oke, contoh lainnya di sini yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat kita memasak. Panci yang semulanya tadi utuh, tidak ada kotor di luarnya, kemudian setelah mengenai asap api dan di bagian luarnya itu terdapat Sampeng. iya, sampeng di logat Manggarainya. Sampeng kemudian lama-kelamaan asap itu menggumpal dan membentuk kristal. Sehingga pada saya rasa perempuan itu sering mengalami sering menjumpai hal itu. Laki-laki juga. Oke. Adik-adik, terkait dengan materi kita tadi dari tentang perubahan wujud benda ini tadi, mungkin ada materi yang adik-adik belum mengerti. Sudah mengerti semua, yakin? Yakin. Oke, kalau ibu tanyakan lagi nanti, tidak boleh ada yang tidak tahu, Ya, ibu. Ibu melihat bukannya kamu semua ini pada mulai lemas. Ibu minta sekali lagi, ibu minta kesediaan kalian untuk berdiri.
Ayo Bu. Ada lain? Ada nama Semuanya berdiri. ada yang jadi nanti. Di sini kita akan melakukan yel-yel terkait dengan menguji konsentrasinya kamu. Apakah kamu benaran fokus dalam mengikuti pembelajaran atau tidak? Oke, di sini key-nya itu yang pertama, kalau ibu bilang begini, dor, terus kalian harus jawab dor dor. Nadanya sesuai dengan nada yang ibu ucapkan sebentar. Kemudian kalau ibu bilang bum, kamu bilang kemudian kalau kamu teretet, kamu buat teretet dan kamu juga membuat gerakan seperti yang ibu buatkan. Gerakan teretet. Kita mulai. 1, 2, 3. Dor. Dor. Bum. 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 Teretet. Dor. Au. Maju. Salah. Dari sini saja. Maju untuk melakukan praktik. Dari sini saja. Tapi tidak fokus. Di depan. Ya banyak main gila. Harus konsentrasi. Oh, terhadap. Fokus. Saya sebentar. Saya sebentar tidak ikut gerakan yang seperti yang ibu bilang. Saya gerakan lain. Kamu harus fokus. Bisa lain Pak. Misalnya kalau Pak bilang boom, gerakannya Ini. Oi. konsentrasi. Oi. Kok songing gue? Oh. Singit aja. Saya buat gerakan lain, tapi kamu ikut gerakan yang seperti ibu bilang. Ya Pak. Boom. Langsung. Lagi. Satu kali lagi habis ini. Ada Bigo. Ulangi. Itu siap sudah itu. Nanti saya buat gerakan yang tidak sesuai dengan yang ibu buat. Konsentrasi. 1, 2, 3. Teretet. Sudah. Terima kasih. Silakan masuk kembali. Karena kalian sudah bilang tadi kalau kalian sudah memahami materi yang sudah kita pelajari, di sini ibu sudah menyediakan tugasnya. Kamu bagi dalam, karena jumlahnya kalau ada 20 orang, kamu bagi ke dalam 5 kelompok dan anggota tiap kelompoknya itu 4. Kamu kerjakan di rumah. Makasih. Jangan lupa kamu kerjakan. Pertemuan minggu depan kita akan membahaskan kembali terkait pekerjaan yang kamu kerjakan hari ini. Baik, Bu. Tulis siapa yang kita kasih. Oke. Selanjutnya, adik-adik terkait dengan materi kita tadi, perubahan wujud benda. Mungkin adik-adik bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Ada? Tidak ada. Oke. Materi perubahan wujud benda. Tanpa kita sadari adik-adik, benda yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dapat berubah wujudnya. Berubah wujudnya di sini itu dia dipengaruhi oleh benda-benda lain atau apapun yang berada di sekitarnya. Tetapi tidak semuanya itu dapat berubah secara mudah. Contohnya tadi benda padat itu dapat berubah dengan memerlukan waktu yang cukup lama. Dan juga ada 3 sifat benda tadi, yaitu mencair, benda cair, benda padat, dan benda gas. Kemudian ada 6 perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, mengembun, menyublim, mengkristal, dan menguap. Oke. Terkait dengan materi kita hari ini, Ibu berharap semoga ulang ini sebentar, kamu tetap belajar lagi di rumah dan
memahami materi yang telah kita pelajari dan melakukan praktik yang belum sempat kita praktikkan di dalam ruangan kelas tadi. Oke, terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, mungkin ada materi yang kurang mengerti. Dan mengerti semua. Pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ibu berharap semoga di pembelajaran yang lainnya kalian tetap ceria seperti pembelajaran IPA kita pada pagi hari ini dan tetap semangat, dan juga setiap pelajaran yang sudah kita pelajari itu kamu harus mempelajarinya lagi di rumah, karena pada saat ujian akhir nanti kamu harus mampu menjawab setiap soal yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Paham? Paham. Oke. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mungkin ada kata-kata atau tingkah laku yang Ibu lakukan tadi yang kurang berkenan di hati adik-adik. Ibu mohon maaf, dan semoga segala yang kita buat tadi menjadi pelajaran atau refleksi bagi kita untuk melakukan perubahan di pelajaran berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu.